Halo Sobat Movie, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Raja Movie mau bahas seputar film The Corpse of Anna Fritz, yang dimana film ini sudah termasuk film lama yang telah rilis pada bulan Oktober tahun 2015. Meskipun film ini sudah termasuk film lama, namun film ini mampu menghipnotis setiap mata yang menonton film ini. Bagi Sobat Movie yang belum menonton film ini secara full, Raja Movie akan mengulas alur cerita film The Corpse of Anna Fritz. Untuk para Sobat Movie yang sedang mencari informasi tentang film-film terbaik, jadi tetap menonton sampai habis ya. Poin yang paling penting, yang paling menegangkan ketika menonton film The Corpse of Anna Fritz ini adalah saat dimana Anna yang diperankan oleh artis ternama Alba Ribas berusaha menyelamatkan diri dari ancaman dua laki-laki yang telah memperkosanya. Anna berusaha keluar dari kamar jenazah dengan ngesot, sementara Ivan yang diperankan oleh Christian Valencia dan Pau yang diperankan oleh Albert Carbo yang baru menyadari Anna kabur. Maka dari itu mereka pun terus mencari Anna. Anna pun akhirnya tertangkap. Tapi itu sekaligus babak baru dari sebuah ending yang tragis dan sangat tidak terduga. The Corpse of Anna Fritz yang tayang pada tahun 2015 ini adalah film bergenre drama thriller, menceritakan tentang seorang artis dunia Anna Fritz yang tewas misterius di kamar mandi pada saat pesta berlangsung. Scene dimulai dengan narasi dan seorang petugas rumah sakit yang membawa jenazah Anna. Petugas itu yang tak lain adalah Pau. Pau memotret wajah Anna dan menyebarkannya pada teman dekatnya, Ivan dan Javi. Kedua temannya, Ivan dan Javi yang diperankan oleh Bernard Samuel, tertarik untuk melihat jenazah Anna dan memutuskan untuk menemui jenazah Anna melalui Pau. Dan inilah awal dari segala malapetaka. Di ruang jenazah, Ivan dan Pau memperkosa mayat Anna. Javi sendiri yang sejak awal ketakutan berusaha keras untuk tidak terlibat, tapi ia tak sanggup melarang keinginan kedua temannya. Perbuatan bejat itu pun mereka lakukan. Saat tiba giliran Pau, tiba-tiba mata Anna Fritz pun terbuka. Ia hidup lagi, tapi ia tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya pun masih kaku. Mengetahui itu, Pau pun kaget bukan main. Ivan berencana membunuh Anna agar perbuatan bejat mereka tak pernah terungkap. Rencana itu mendapat pertentangan keras dari Javi. Maka dari itu terjadilah perkelahian antara Ivan dan Javi dan berakhir dengan tewasnya Javi. Pau dan Ivan semakin dibuat kalap. Mereka harus mengurus jenazah Javi sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna Fritz. Ivan pun menyumpal mulut Anna, namun Anna berusaha bertahan dengan menahan nafasnya dan berpura-pura mati. Namun Pau mengetahui bahwa Anna hanya berpura-pura. Maka dari itu Pau pun menyuruh agar Anna tetap tenang hingga suasana tenang dan Anna pun bisa terbebas dari Ivan. Ending dari film Corpse of Anna Fritz yang adegannya menggunakan bahasa Spanyol ini sebenarnya sudah akan berakhir dengan happy, atau setidaknya bisa disebut menggantung. Jika saja Ivan tidak kembali ke ruangan jenazah dan melihat Anna yang masih hidup. Anna yang sebelumnya ia bekap mulut dan hidungnya sampai kehabisan napas. Saat itulah Ivan menyadari bahwa Anna berpura-pura mati dan Pau mengetahuinya. Pau menyembunyikan itu dari Ivan. Kembali terjadi perkelahian di antara Ivan dan Pau. Sebelum Anna menyerang leher Ivan dengan gunting, lalu menyerang Pau dan terakhir menikam perutnya sendiri. Banyak hal
yang sebenarnya yang menjadi tanda tanya buat gue ketika menonton film besutan Hector Hernandez ini. Misal, bagaimana Ana bisa hidup lagi meski mungkin saja itu terjadi? Bagaimana kondisi mayat yang hidup lagi bisa ngesot dan dalam hitungan jam sudah bisa berjalan dan berdiri? Gue nggak terlalu paham soal film ini, tapi benarkah ini bisa dinalar secara logika? Terakhir, mengapa Ana membunuh dirinya sendiri di saat ia telah memiliki kesempatan besar untuk hidup dan dia telah berjuang berkali-kali untuk bertahan hidup? Mengapa pula ia membunuh Pau yang telah menyelamatkannya? Apakah Pau telah memperkosanya? Karakter Anna Fritz menurut gue justru belum tergali dengan baik dalam film ini. Karena dalam film bergenre thriller, karakter tokoh utama harusnya berperan penting dalam menciptakan plot-plot penuh misteri, sekaligus menantang kita untuk memecahkan teka-teki. Kuncinya ada dalam karakter tokoh. Tapi apapun itu, film ini menyisipkan beberapa pesan baik, bahwa terkadang kesenangan yang bejat dan menjijikan dapat menjadi awal kehancuran, bahwa perbuatan jahat hanya akan melahirkan perbuatan jahat berikutnya. Menyembunyikan kejahatan tetap akan melahirkan kesengsaraan. Seandainya Pau dan Ivan mau menyerahkan diri, mungkin saja hidupnya akan berakhir di penjara. Namun setidaknya ia tidak mengalami nasib setragis itu. Nah, Sobat Movie, gimana? Semoga Sobat Movie mengerti ya alur film ini dan memahami hikmah dari film ini. Dan tentunya Sobat Movie bisa mengambil sisi baik dan buruk dari setiap film yang Sobat Movie tonton. Tidak perlu bagus atau jelek dari film itu, namun ada pembelajaran yang bisa kita pahami dan bisa kita petik kebaikan dari seputar film yang kita tonton. Oke Sobat Movie, sekian video dari gue. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe channel ini agar bisa berkembang dan memberikan hiburan yang gratis dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih, see you next video, bye bye.